Kan kebuka cakep. Gue berarti satu. Kan ini kan champion draft nih. Yang ngevote Evo siapa? Itu doang pertanyaan gue. Champion draft bro. Champion draft bro. Yep. Gila. Champion draft. So, Champion draft bro. kalau snapgram Zays gutok kalian setan orang lagi ngobrolin. So kita kan oke berarti spekulasi kita udah jelas. Halo Rapli, ada Rapli juga tuh Be. Gue cuekin komen dulu ya. Gue cuekin komen dulu. Kita kan so Kolius dan juga KB akan mencoba untuk simulasi draft. Ya Be, mau nggak Be? Oke, gue sambil record nih ya. Oke. Simulasi draft. Yoi, simulasi draft buat MPL. Sabar, gue buka dulu bracketnya. Sambil ini ya, sambil apa? Yup. Sambil kita jelasin dikit bahwa ini adalah sistem. Sabar Be, sabar, gue belum record, sabar, tunggu ya. Oh, iya, Lagunya matikan dulu. Oke. Dalam 3, 2, 1, recording start. Oke, halo, bareng sama gue dan Kolius, gue KB dan Kolius. Kita adalah impostor MPL season yang ke-7. Sampai seterusnya semoga masih aman kita karirnya ke depan. Tapi di sini kita akan membahas soal champion draft nih. Champion draft, apa nih champion draft? Nah, buat teman-teman juga mungkin yang pada baru denger ya, champion draft itu kayak gimana sistemnya. Jadi kita di MPL ini punya 4 tim yang mereka ini adalah champion per masing-masing regional. Itu ada RRQ Hoshi, ada Todak, ada Brand Esports, sama ada Burmes Gold. Mereka itu berhak untuk memilih beberapa tim atau bahkan satu tim yang bakal masuk ke dalam bagannya, karena di perempat final atau di 8 besar ada kemungkinan yang dia draft ini akan ketemu sama mereka sebagai pemenang dari masing-masing regionnya itu. Nah, kita ambil contoh RRQ Hoshi. Kok menurut lo memang RRQ Hoshi bakal ngambil siapa di draftnya dia? Kalau dari gue pribadi, oke, kita sambil bahas dulu ada siapa aja yang bakal bisa di draft. Iya dong. Mungkin sambil dibuka dari timnya, kita lihat di sini kan berarti yang tersedia dari Indonesia ada Alter Ego, Aura Fire, Bigetron, EVOS Legends, Geek Farm ID, Genflix, dan juga Onyx 7 dari Indonesia. Lalu dari Malaysia ada satu tim, Orange Louvre. Lalu dari Myanmar ada Ronin Esports. Di Filipina tuh ada Aura Philippines, Blacklist International, Execution, Omega Philippine Esports, Onyx Philippines, dan juga Singapura tuh ada EVOS Singapore sama ada Resurgence. Dan oke, kalau dari prediksi gue, ini tanpa merendahkan timnya, tapi gue akan menilai seberapa kuat dari subjektif dari pandangan gue pribadi. RRQ Hoshi bisa jadi langsung namanin Ronin Esports, perwakilan dari Myanmar yang bisa di draft. Agree gak? Ya, ada kemungkinan agree gue. Kenapa? Karena menurut gue tentu champion draft ini bakal milih tim yang mereka sangat berpotensi besar sekali untuk menang. Kenapa? Ya karena mereka ada kemungkinan bakal ketemu sama ini tim nih. Kalau misalkan tiba-tiba, wah gue ngevote dar, tiba-tiba gue pengen EVOS, tiba-tiba bener, per 8 besarnya langsung ketemu sama EVOS, Indo ketemu Indo, sayang banget tuh. Iya nggak sih? Yap. Jadi mendingan yang kuat-kuat itu mungkin yang kuat-kuatnya. Sorry itu saya bukan gue bilang lemah, tapi gue bilang underdog. Yap. Bisa aja loh. Tim Myanmar ini bakal kuat ya nggak sih? Makanya dari kita tadi gue pribadi juga bilang ya, tanpa merendahkan timnya, tapi kita objektif aja, kita akan melihat seberapa powerful tim tersebut. Makanya gue langsung bilang Ronin Esports. Nah itu dia, dan pasti masing-masing tim juga bakal milih kayak gitu. Bisa aja ya. Gue nggak tahu nih. Bisa aja tim Filipina kayak Brand atau Todak milih kayak modelan Geek Farm kah, Aura Fire kah dari Indo. Bisa aja loh. Gak menutup kemungkinan kayak gitu. Yes. Yang emang benar-benar mau di champion draft. Dan gue nggak tahu sisanya. Champion draft ini berapa kok? 1 kah, 2 kah, atau cuma 1 dari masing-masing champion? Dia akan menggunakan snake, di mana RRQ Hoshi, Todak, Brand, Burmis, Brand, Todak, RRQ, Todak, Brand, Burmis, Brand, Todak, RRQ, gitu. Jadi 4 kali muter. 4 kali muter. Iya. Berarti mereka emang bener-bener ada kemungkinan 1 atau 2 tim yang emang tinggal milih sisaannya doang. Ada Ko Edwin, Be. Kata Ko Edwin, EVOS versus Alter Ego atau Onyx aja, kata Ko Edwin. Menarik. Tapi bakal lucu banget menghindari gitu ya. Ya, so kita bakal eliminasi dulu beberapa ya. Kita akan coba simulasi dulu sambil ini. Ronin Esports akan menjadi pilihan pertama RRQ Hoshi harusnya. Oke. Setelah itu akan menuju ke Todak. Tim selanjutnya, Be. Dari lu, Be. Kita ganti-gantian, Be. Oke. Gua ya Todak. Benar. Gue sambil buka ininya ya. Gue sambil buka champion draftnya ya. Mana sih champion draft? Dari One Esport. Ya. Nah, ini. Oke. Kita sambil buka di sini kan pilihannya macam-macam kan. Gue Todak nih. Gue Todak mungkin gue bakal
ngambil ke arah kayaknya ya, kalau gue sih ngambil ke Geek Farm ID sih. Geek Farm ID. So Geek Farm ID udah dipastikan untuk masuk ke dalam pool MPL Malaysia Singapura. Benar ya? Pool dari MPL Malaysia dan Singapura. Lanjut, kita akan menuju ke Philippines. Kali ini balik lagi ke giliran Kolius. Ini sekali lagi ya, tanpa meremehkan, tanpa menjelekkan tim tersebut, tapi kita objektif aja melihat performa dia di MPL negara mereka masing-masing. Ya, kita akan objektif. Lanjut, kalau dari brand esports, kalau menurut gue pribadi, dari brand pasti akan menghindari untuk ngambil Filipina dulu. Jujur. Pasti. Ya, karena menurut oke, kalau memang bukan Filipina, apakah Indonesia? Itu jadi pertanyaan yang gede banget dong. Kalau gue jadi brand, kemungkinan besar yang akan gue coba ambil, tapi adalah lebih ke aura. Oke. Yes, dibanding bisa jadi ada Blacklist International, ada Execration, Omega Philippines Esports, tapi sama Onyx VA. Tapi gini ya, kenapa brand lebih memilih untuk ngambil tim yang di luar Philippines dulu? Karena biasanya tim Philippines akan lebih gampang untuk mempelajari gerakan brand ketika di MPL final kemarin. Benar dong, Be? So, based on strategi, based on kayak analisa, itu brand tuh lebih gampang kebaca sama tim dari Filipina dibanding tim negara lain. That's why brand, kalau gue jadi brand, gue akan ngambil aura. Aura Indonesia. Oke. Be, lanjut, kalau lu jadi Burmese Myanmar. Kalau gue jadi Myanmar, hal yang mungkin gue lakukan adalah gue ngambil, kayaknya ya, gue ngambil Resurgence gak sih? Wow, Be, are you sure? Serius deh. Are you sure, Be? Iya, kan FOCC apa Resurgence ya? Kayaknya menurut gue kayak Myanmar tuh pede banget tau kalau misalkan lawan-lawan Singapura gitu. Wah, ini gila sih. Resurgence kuat, cowok. Loh, kenapa enggak? Sekarang gini, mereka aja ya. Kemarin Burmese Gold ngalahin EVOS Legends, juara M1. Ini lawan Resurgence gitu loh. Oke, enggak apa-apa. Iya. Logikanya kayak dia pede harusnya, dia juara di Myanmar. Dia kemarin nyepelnya habis lawan EVOS menang. Oke. Sekarang EVOS-nya beda nih daripada gue lawan EVOS Singapura atau gue lawan EVOS ID yang mereka strateginya mungkin udah bisa ngebaca gue, udah pernah ngelawan gue. Oh ya udah, gue lawan Resurgence-nya aja. Oke. Kayak gitu. Oke. So, berarti udah ada 4 tim yang terpilih. Di recap ulang sekali lagi biar penonton gak ketinggalan. Ada Ararki Hoshi yang tadi mengambil ke arah Ronin Esports, lalu Todak tadi yang ngambil menuju ke arah tadi siapa, Be? Sorry. Geek Farm. Lalu dari brand esports nih dia ngambil Aura Indonesia, dan juga dari Burmese Gold dia mengambil ke arah Resurgence. Maka balik lagi kali ini ke gua lagi ya, Be. Dan itu dari Burmese Gold, karena ini Snake adalah jadi 1 2 3 4 4 3 2 1. 1 2 3 4 4 3 2 1. So, Burmese Gold harus mengambil pilihan yang keduanya. Kalau dia udah mengamankan Resurgence tadi, kalau gue jadi Resurgence, kalau gue jadi Burmese Gold, maka yang gue amankan adalah lebih ke tim Filipina atau Orange. So, pilihan gue jatuh di tangan Orange Louvre. Sih kan? Orange Louvre. Oke. Lanjut, kita langsung balik lagi ke brand esports. Siapa, Be? Brand sih, kalau gue pede sih ketemu EVOS SG. Gue pede sih. Gue pede sih ngambil EVOS SG. Brand itu keras banget. Gue ambil EVOS SG. Oke. EVOS SG telah dipilih sama brand esports, lalu berlanjut ke arah Todak. Kalau gue jadi Todak, ini yang tersisa semakin sedikit, tapi dari Filipina, gue akan mengambil menuju ke arah Blacklist International dulu. Oke. Gue Ararki Hoshi ya. Yap, lu Ararki Hoshi? Gue Ararki Hoshi. Gue tadi Ararki Hoshi duluan tuh kalau nggak salah. Tadi udah ngambil apa tuh pertama? Ronin ya? Ronin. Gue ada Ronin. Gue udah pede nih. Gue juara MPL Indonesia 2 kali, 3 kali bahkan. Gue habis back to back. Ya udah gue lawan kelinci gue ambil Bigetron. Oke, semakin panas. Ternyata Bigetron diambil sama Ararki. Yap. Aduh, KB mana nih kontaknya gue? Kobi, langsung telepon KB ya kok. Langsung telepon KB ya kok. Dimarahin ya kok. Kobi lagi nonton loh. Sumpah kok, simulasi ya. Parah, iya simulasi ya. Kelas KB kelas. Bisa kata kayak gitu kan gitu. Iya, pemikiran gue gitu sorry kok, ini pemikiran gue ya kok ya. Kalau misalkan nggak setuju nggak apa-apa kok, gue kan cuma simulasi aja ya kok.
Kok tenang aja kok, gue masih mau temenan kok sama anak-anak BTR kok. Simulasi gak ada akhlak kata Ko Edin. Ya abis gue bingung ya, sisanya apa? Onyx, Evos, Rodrigo. Astaga. Gue pedenya siapa? Masa gue mau main 40 menit di single elimination? Iya. Oke, so dengan harapan mungkin kelinci percobaannya terselandung di awal-awal mungkin ya. Harapan dari RRQ. Tapi gue yakin sih dengan contoh ketika jika memang Bigetron yang diambil, maka Bigetron akan ketemu Ronin. So it's gonna be kayak dari gue pribadi, penilaian gue pribadi 70-80% udah di tangan Bigetron harusnya. Apalagi ini single elimination. Benar makanya. Dan menurut gue akan sangat menarik untuk melihat nanti sisa-sisanya nih, karena itu dia kayak itu kan baru gambaran awalnya tuh saat itu. Yes. Nah sekarang lanjut Kolius itu Todak ini lanjut dengan tim-tim ini kelas gue juga deg-degan ngambil sumpah. So kalau dari Todak, gue akan mencoba untuk mengambil area Filipina dulu. Yang gue ambil mungkin lebih ke Omega Philippines. Karena Omega Philippines, Onyx dan Aura di Philippines tuh strong loh. Onyx dan Aura tuh strong. So itu bakal jadi pool yang paling sisa-sisanya dari sisa-sisa terakhir. So gue akan manggil ke Omega Philippine Esports. Oke, gue brand. RRQ tadi kan RRQ udah 2. Oh iya, sorry, RRQ dulu, RRQ lagi B. Tadi kan berarti kan lu udah pilih satu kan, RRQ-nya udah pilih ke area Bigetron, lalu RRQ lagi bakal ngambil, berarti RRQ akan ngambil ke area Omega Philippines. Mungkin. Omega Esports. Oke, Omega kuat terang. Tapi bukan berarti RRQ nggak bisa ngelawan. So kayak it's better kayak dari RRQ akan ngandelin dulu dari dari posisi Omega nih bakal ada di poolnya RRQ, karena misalnya ini yang udah RRQ based on gameplay, RRQ bisa kalahin. So it's better kayak karena RRQ ada di posisi pertama, dia mendapatkan privilege untuk ngambil 3 tim kayak di tahap early. Omega Philippines akan diamalkan sama RRQ dulu. Todak sekarang di gua ya. Wah gila sih, gua makin pusing sih, gua jadi Todak juga bingung mau ambil siapa gua. Onyx PH Execration keras. Oh man. Yap. Oke, Todak gua ambil Genflix. Gua kayak gak punya pilihan lagi sih, lebih tepatnya. Ini kayak wow. Keras bro. Sumpah keras banget, Cok. Ya, gimana Todak ngambil Genflix? Iya, RRQ kan tadi udah ngambil abis ngambil Bigetron, dia ngambil Omega PH Esports. Yep. And then, oke, kalau bingung. Terus habis itu kan dia ngambil Todak ya, gue ngambil gue Todak ngambil ke arah Genflix Aerowolf. Oke, kalau bingung kayak gini nih patokannya. Bigetron itu 1, Gifam itu tadi diambil sama Gifam itu tadi sama siapa kok? Sama si Todak ya? Yap. Nah, 2, Orange Lufra ini diambil sama si siapa tadi? Burmis Gold berarti 4. Ini 1, 2, 3, 4 ya. 1 itu RRQ, 2 itu Todak, 3 itu Brand, yang keempat itu si Burmes. Ya, Blacklist Internasional tadi diambil siapa tadi? Lupa gua. Blacklist Internasional tadi diambil langsung dari tim Brand Esports. Brand Esports lagi ke Todak. Ini 1. Ini lu sampai catetin ya, Be? Ini Resurgence itu tadi diambil sama Burmes Gold. Evos SG diambil sama Brand. RRQ. Nah, Oliver tadi diambil sama siapa kok? Tunggu ya, RRQ tunggu ya. Tunggu guys. Ini restreamnya sambil kita ganti dulu aja ke notepad-nya ya guys. Biar kalian kelihatan. Oke, kelihatan nggak sih ini? Kayaknya nggak. Tunggu ya, tunggu. Dilebarkan dulu. Ini ke atas biar kalian kelihatan, sorry. Nah, ini. Message asik. Oke, ini udah jadi kelihatan tapi jadi kecil, sabar digedein dulu. Aura Fire apa tadi? Gue lupa ya. Bentar. 1, 2, 3. Oh, ini Brand berarti. Aura Fire-nya Brand. Iya, Aura Fire-nya Brand. Nah, kayak gini. Oke. Tadi habis dari benar. Gue habis ambil Genflix. Todak habis ambil Genflix. RRQ tadi siapa? RRQ Todak, terus lebih ke Brand dan juga Burmis. Tadi RRQ ngambil yang pertama adalah Ronin. So Ronin di sini akan dihilangin. Ronin, sabar ya, tunggu ya guys. Ini Kolis bantu. Ronin akan dihilangin di sini. Ronin akan dihilangin. Jadi perwakilan dari Myanmar udah habis. Terus selanjutnya tadi Todak ngambil siapa, Be? Lu lupa? Kita ulang lagi aja sambil ini. Recap cepat. Recap cepat. Tadi Gifam. Di gua ada Gifam. Gifam ID. Maka Gifam di sini akan hilang. Ntar gambarannya juga gue buat sih harusnya. Nanti sambil ini aja. Terus lanjut ke arah
Brand Esports. Tadi Brand dia ngambil Esports. Aura Fire. Ya, Brand Esports dia ngambil Aura kan? Aura Fire. Habis itu untuk pertama kalinya yang gue bilang Resurgence-nya ngambil Resurgence diambil sama si Burmese Gold. Iya. Ini beneran apa bohongan? Ini simulasi. Simulasi Resurgence. Lanjut tadi dari Burmese itu dia ngambil ke arah tadi siapa? Gua lupa sampai. Orange Esports, Orange Rover. Habis itu brandnya gue ambil EVOS SG. Apa? EVOS SG. Perwakilan Malaysia habis, perwakilan Singapura habis ya. Berarti ya dari brand dia akan ngambil EVOS SG. Myanmar juga. EVOS Myanmar udah habis. Ini sisa Indonesia sama Filipina. Lanjut ke arah Todak lagi tadi dia ngambil Geek Farm ID ya. Ini apa namanya? Blacklist Internasional ya? Blacklist Internasional. Blacklist Internasional masuk. Habis itu gue bilang Bigetron di RRQ. Oke, sabar ya. RRQ lagi. Bigetron Alpha ya udah Bigetron aja nggak apa-apa ya. Bigetron akan dihilangkan sama tadi dari tim Blacklist International. Lalu tadi dari gue pilih Omega Esports bener ya? Omega Esports di RRQ. Esports di RRQ. Yes. Terus gua ambil Genflix Aerowolf ke Todak. Yap. Keras sih, Indo semua. Genflix Aerowolf. Lanjut ke. Gua ya ternyata. Yap. Lanjut ke ini Genflix Aerowolf berarti dihilangkan juga. Simulasi. Berarti kita mulai lanjut lagi ya. Tadi kan ini habis lu yang ngambil ya, Be? Ya benar. Yap. Yap. Kalau dari brand, gua akan mencoba untuk mengambil Onyx Esports. Menarik. Yep. Gua akan menghindari banget ketemu sama tim sedaerah dulu. Kalau gua jadi brand. Gila. Lanjut ke Burmese, Be. Burmese sih, sisanya neraka semua. Ya ini udah neraka. Ini udah neraka. Gua ambil Execration. Oke, berarti baru 3 ya? Iya. Ini habis itu kan Burmese lagi. Oke, karena tersisa cuma sedikit, gua akan dari Burmese karena gua pede, gua pernah ngalahin EVOS, gua akan ngambil EVOS Legends. Ya, Burmese pernah ngalahin EVOS ya di MPLA ya. Yes, exactly, itu yang gua maksud. Yap, EVOS Legends. Kalau gua jadi Burmese, gua akan ngambil EVOS Legends di sini. Terus lanjut, Be. Brand ya. Yang tersisa udah mulai tim keras. Gue lagi mikir, jangan sampai salah. Gue brand, gue bakal ketemu sama Aura Fire, gue bakal ketemu sama Onyx, gue bakal ketemu sama Onyx Esports, gue bakal ketemu juga sama EVOS SG. Ini udah 3 tim keras. Gue ambil satu lagi dari gue ambil Alter Ego biar bunuh-bunuhan. Are you sure? Yes. So Alter Ego akan diambil sama brand ya? Iya, benar. Oke, Indonesia habis. Gue merasa kalau gue jadi brand ya, gue pede-pede aja gue juara. Yap, kalau gue jadi Todak, gue akan mulai lebih ke arah Onyx PH. Yap, dan terakhir berarti jatuh di tangan Aura Filipina. Ini berat nih baru. Yap, ini gila. Ini adalah poolnya gila. Karena ini cuman simulasi ya guys. Ini adalah dari Kolius dan juga KB. Dari kalian mungkin ya kalau ada pendapat lain boleh, gak apa-apa. Tapi ini kayak dari pandangan Kolius dan juga KB, kira-kira mungkin inilah yang akan terjadi ya. Kapan simulasinya dimulai? Sabar, dikasih judul juga ini simulasi. Sabar, makanya gue bikin simulasi bracket Drawing ya. Pool MPLI. Gambarannya begini nih berarti. Gambarannya. Gue belum tahu nih fixnya gimana. Drawing yang pertama, pool misal begini, Ronin Esports versus Bigetron. Habis itu di bawahnya ada Aura Omega dulu berarti. Omega PH Esports versus Aura PH. Lanjut. Ya kan? Yes, gimana guys? Kalau seandainya kayak gini bakal gimana? Coba tulis di komentar kalian. Jadi kurang lebih ini yang bakal terjadi. Nanti ini enggak, ini cuma simulasi. Ini simulasi. Bisa jadi pool mereka akan ketemu ini. Dan kalau dari sini aja, dari simulasi Kolius dan juga KB, grup yang bukan grup neraka atau grup yang enak banget itu sebenarnya kelihatan dari grupnya Todak. Bener.
Yap, dan grup Jadi neraka. gue bilang bagan A sih. Gue bilangnya bagan A sih. Yap. Grup neraka sih lebih ke siapa ini? Brand RRQ sih. Sabar ya, yang komennya gue hilangin dulu. Hah? Rocket? Mana ada Rocket, Cuk? Confix Aerowolf versus enggak, Geek Farm dulu. Geek Farm versus Mana Rocket? Gak ada. Blacklist International. Habis itu Genflix Aerowolf versus Onyx PH. 8 besar bakalan ketemu sama Todak. Yap. Ini dari bagan C. Berarti ada Aura Fire dulu tadi tuh versus Evos SG. Habis itu si Alter Ego versus Onyx Esports. Yap, ini bakal kita ya. Ini masih ngawang-ngawang banget gua sumpah. Ya, ini cuma ini doang ya. Ini cuman kayak simulasi. Ini gua gantiin VS-nya nih. Ini ada simulasi ya, pokoknya baca ya simulasinya ya. Apa gua gedein simulasinya nih? Yep. Ini adalah simulasi, sekali lagi guys, ini adalah simulasi. So jangan sampai dianggap ini bakal, ya kalau sampai kejadian kita cenayang banget sih, Be. Boleh di screenshot, siapa tahu ini bakal jadi kejadian. Ini kita cenayang, Cuk. Sabar. Oke ya. Kegedean. Ntar dulu, gue belum selesai. Ini 12 aja deh kalau gitu. 8 besar ketemu Brands gak tuh? Brand Sport. Ini yang bagan D-nya. Ini tetap kurang sih kayaknya. 4 tuh siapa aja? Orange Trooper. Tuh ditulis di Facebook One Esports. Ya, ada di sana. So, ya kurang lebih akan seperti ini, guys. Untuk siapakah yang bakal lolos, nantinya kita bakal nonton aja. Jadi kalau kita tebak siapa yang bakal lolos, kayaknya gue takutnya itu meremehkan tim sih, Be. Kita cuma sampai di simulasi drawing pool aja. Iya. Udah sampai sini aja nih. Ya, sampai sini aja. Ini udah paling kasar banget nih, kayak 16 besar tuh mereka saling ketemu, yang menang ketemu yang menang, yang kalah udah gak kesempatan lagi single elimination. Tapi 8 besar mereka baru ketemu masing-masing timnya, kayak dari perwakilan grup A ini region Indonesia ada RRQ yang menang MPL kemarin, terus di B ada Todak, di C-nya ada Brand Esports, di D-nya ada Brumes Gold. Kayak gini lah simulasinya. Yap, guys ya. Dah, berarti sampai di sini aja kita bakal lihat apakah simulasi ini bakal menjadi kenyataan atau gimana. Kita bakal nonton nanti simulasinya. Semoga bisa jadi dinontonin bareng, karena itu bakal jadi jam 7 malam hari Rabu tanggal 18 November jam 7 malam di Facebooknya One Esports. Ya, itu drawing poolnya di sana. So